Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tessa Monia Apenda dari kelompok 2. Dan anggotanya yaitu saya dan teman saya namanya Siska Mustika Dewi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang materi kewirausahaan, yaitu membangun ide bisnis, analisis peluang, dan langkah membangun ide bisnis. Baik, kita mulai. Dalam membangun ide bisnis tentunya membutuhkan banyak usaha. Jadi untuk kalian yang mau memulai usaha, perlu membuat rencana bisnis, mencari investor, pinjaman uang dan karyawan. Namun sebelumnya kalian itu harus menciptakan ide untuk bisnis tersebut terlebih dahulu. Nah, ide ini berupa produk, jasa, atau metode baru yang layak untuk ditukar dengan uang oleh konsumen. Nah, untuk pencarian ide yang bagus membutuhkan pemikiran, kreativitas, dan riset. Jadi, untuk menjadi seorang wira swasta atau wirausaha gitu ya, perlu memperhatikan hal berikut yang akan saya jelaskan. Baik, untuk membangun ide bisnis, yang pertama, pikirkan benda atau jasa apa yang bisa memperbaiki kehidupan Anda. Nah, jadi kita tuliskan kelemahan-kelemahan kita dan kelebihan juga. Lalu lihat apakah ada hal-hal yang perlu dipikirkan untuk memperbaiki kehidupan Anda. Nah, siapa tahu gitu ya, untuk sudah menuliskan beberapa kelemahan dan kelebihan kita itu, jadi kita tahu apa yang menjadi kekurangan dan apa yang kita butuhkan gitu. Nah, di sana bisa jadi kan nanti akan muncul ide-ide yang bisa kita mulai untuk membangun ide bisnis tersebut gitu. Lalu yang kedua, nah, putuskan apakah Anda ingin menyediakan produk atau jasa. Nah, itu perlu dipikirkan. Kira-kira apa produk atau produk dan jasanya gitu ya. Jadi sebelum kita memutuskan itu, kita harus mempertimbangkan nih semua keuntungan dan tantangan dari produk atau jasa tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, kenali masalah di industri yang sudah ada. Nah, jadi setelah itu kita pikirkan nih, dari misalkan kita lihat usaha yang sudah dimulai oleh orang lain gitu ya, yang udah sukses. Nah, jadi kita bisa belajar, bisa melihat, dan setelah melihat itu kita bisa mempraktekannya gitu. Jadi kita belajar dari orang yang sukses gitu. Selanjutnya yang keempat ya. Keempat itu kembangkan ide bisnis yang sudah ada. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu kenali masalah di industri yang sudah ada. Nah, jika kita sudah ada gitu ya usaha yang kita bangun, nah kita perlu mengenali masalah apa kekurangan yang sudah kita mulai membangun usaha, apa kekurangannya gitu ya. Contohnya begini, jika misalkan kita membuka usaha rumah makan, nah di rumah makan ini kita kekurangan tenaga kerja, kekurangan jasa yang mencuci piring. Nah, sedangkan kan kalau rumah makan itu, kalau misalkan banyak pengunjungnya, kalau kita nggak gercep gitu ya mencuci piringnya, kita pasti keteteran dan nanti pengunjungnya itu kecewa kan kalau lama. Nah, berarti jika kita sudah mengenali apa masalahnya, kita bisa memperbaikinya dengan menambah tenaga kerja tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kembangkan ide bisnis yang sudah ada. Nah, kalau ini berarti kita bisa melihat atau belajar ke usaha-usaha yang sudah terkenal, usaha-usaha yang sudah sukses gitu ya, yang sudah ada. Nah, nanti kita tuh misalkan kayak belajar atau menanyakan apa kunci suksesnya gitu ya, biar jadi usahanya tuh ya sukses gitu ya. Nah, kita jadi bisa belajar ke yang sudah ada, bagaimana
triknya atau ininya, jadi kita bisa langsung mempraktikannya gitu. Lalu yang keberapa ya sekarang? Kelima, berpikir ke depan. Nah, jadi biasanya orang-orang sukses itu berpikir apa yang kira-kira akan laku di masa depan, apa yang nantinya bakal dibutuhkan di masa yang akan datang gitu. Kita harus mikirkan seperti itu ya, kalau misalnya kita mau jadi usaha itu, pengusaha begitu. Yang keenam, lakukan riset pendahuluan terkait konsumen. Nah, jadi meskipun riset pasar biasanya hanya dilakukan setelah mempunyai ide, nah Anda bisa lakukan di awal untuk mencari tahu hal yang orang-orang hargai gitu. Jadi kan kalau misalnya orang sudah menghargai, pasti kita udah tahu nih mana yang kira-kiranya orang-orang tuh hargai. Nah, jadi kita persiapkan, dan itu pasti akan membantu mengembangkan usaha yang sudah kita bangun gitu. Lalu yang ke-7 ya. Yang ke-7 itu terapkan keahlian Anda dalam bidang lain. Nah, jadi perlu tambahan juga, selain kita merencanakan ide-ide bisnis, kita juga perlu tambahan keahlian. Terapkan keahlian, misalkan kayak di restoran atau misalkan di kafe gitu ya. Keahlian Anda bukan hanya memasak atau menyiapkan makanan, menyajikan makanan. Anda juga nanti bisa bernyanyi untuk menghibur yang datang ke kafe Anda gitu. Jadi pengunjung tuh tertarik gitu loh untuk datang ke kafe Anda, karena selain Anda itu bisa memasak dan masakannya enak, suara kalian juga bisa didengar oleh pengunjung dengan baik gitu. Selain memakannya nikmat, juga pendengaran yang datang juga bertambah betah gitu ya. Kalau misalkan usaha Anda itu kafe misalkan gitu, mungkin ini mah ya sebagai contoh gitu ya. Oke, selanjutnya nomor berapa? 8 ya. Nah, tuliskan semua ide-ide Anda. Nah, jadi kita tuliskan ide-ide yang menurut Anda itu, wah kira-kira kalau misalnya ada ini bakal gini gitu ya. Tuliskan pokoknya itu semua, lalu urutkan dan pilih apa yang terbaik dari ide-ide ada yang sudah dituliskan gitu. Nanti dalam mempraktekannya itu udah tahu gitu ya, karena sudah menganalisis gitu. Karena bukan hanya ditulis, tapi misalkan dianalisis juga. Jadi sehingga kita tahu gitu apa yang ide terbaik kita itu yang mana gitu. Oke, selanjutnya 9, asahlah kreativitas Anda. Yaitu pasti ya perlu ya. Kalau misalnya contohnya kafe juga nih, wah makanan ini kayaknya bakal bosen deh kalau misalnya itu aja gitu ya. Nah, kita terapkan menu baru yang kira-kira orang-orang itu suka gitu. Kira-kira orang itu sukanya yang pedas atau yang kayak gimana ya? Ya walaupun orang-orang gak suka yang pedas, bisa juga tampilkan yang rasanya manis. Tapi yang gak suka manis juga, kalau udah nyoba ini bakal ketagihan gitu. Nah, itu perlu ya. Perlu dikembangkan lah untuk kreativitas gitu. Nah, yang 11 itu yaitu beristirahat. Ya, kita pasti perlu ya, karena kita tentunya sudah berusaha, udah banyak mengeluarkan pikiran-pikiran kita, itu perlu beristirahat. Ya, selanjutnya juga untuk bersiap-siap juga melakukan hal-hal yang sudah kita rencanakan. Dan yang terakhir, nah mungkin ini sama ya kayak yang nomor 10. Di sininya sih
banyak tidur. Ya mungkin itu mah untuk mengistirahatkan yang tadi sudah kita rencanakan, karena kan selain kita bekerja dalam pikiran gitu, kita juga melakukan actionnya gitu. Jadi ya pasti bakal perlu tidur, tapi ya bukan berarti di sini banyak tidur itu termasuk membangun ide bisnis ya. Jadi ini tuh mungkin kita perlu banyak tidur untuk mengistirahatkan otak, karena kita sudah berpikir banyak, karena kita sudah melakukan hal-hal yang capek, lelah gitu ya. Nah, kita perlu tidur gitu untuk nantinya kita bisa lebih semangat lagi, lebih fresh untuk menjalankan usaha yang akan kita bangun begitu. Baiklah, itu merupakan membangun ide bisnis. Semuanya ada 11. Nah, mungkin saya hanya menjelaskan bagian tersebut. Semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan, dan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Siska Mustika Dewi tentang analisis peluang dan langkah membangun ide bisnis. Jadi selain kita udah tahu membangun ide bisnis, nah nanti juga ada analisis peluangnya, dan yang terakhir itu ada langkah-langkahnya untuk ya pastinya langsung terjun gitu ke dalam dunia usaha. Oke, good luck dan tetap semangat ya teman-teman. Oke, baik, di sini saya akan memperkenalkan, nama saya Siska Mustika Dewi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai analisis peluang dan langkah dalam membangun usaha. Analisis peluang, atau lebih tepatnya analisis peluang usaha, adalah sebuah bentuk dari metode yang digunakan oleh wirausahawan di dalam melakukan penentuan terhadap apa yang dilakukan orang tersebut di dalam melakukan persaingan terhadap berbagai macam bentuk usaha lainnya yang terdapat di sekitarnya. Dan yang mana tujuan dari analisis peluang usaha ini yaitu untuk mendukung sebuah kesuksesan bisnis di masa yang akan mendatang. Atau maksud lainnya yaitu untuk menganalisis pasar, menganalisis pangsa pasar yang dikuasai sehingga dapat memperkirakan penjualan perusahaan pada masa yang akan datang. Nah, kemudian apa sih maksud dari pangsa pasar itu sendiri? Pangsa pasar adalah bagian pasar yang dikuasai oleh sebuah perusahaan. Nah, ini itu dapat dihitung berdasarkan dari angka penjualan produksi maupun dari pendapatan. Nah, lanjut, analisis peluang usaha ini juga terkait erat dengan strategi perusahaan dan ide bisnis yang baru. Ini disebabkan analisis peluang usaha sangat berguna untuk menyusun strategi perusahaan, penjualan, hingga membuat ide bisnis yang baru. Nah, sekarang kita ke tujuan dilakukan analisis peluang usaha. Apa sih tujuannya? Nah, melalui peluang usaha ini, analisis peluang usaha ini akan banyak hal penting yang dapat Anda ketahui, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mencegah kerugian atau kebangkrutan usaha. Sehingga ketika perusahaan itu mulai diambang kebangkrutan, nah kita bisa setidaknya tahu untuk menangani masalah, jadi jangan sampai perusahaan itu bangkrut. Untuk mengetahui produk atau
jasanya jika dibutuhkan oleh pasar setempat. Kemudian, dan yang kedua, untuk mengetahui produk atau jasanya jika dibutuhkan oleh pasar setempat. Kemudian, mengetahui minat konsumen akan produk atau jasa yang akan ditawarkan, mengetahui rugi laba ketika berbisnis, terus menetapkan teknik pemasaran yang tepat, terus mengetahui berapa lama usaha dapat berjalan, kemudian mengetahui jika usahanya memang layak dijalankan, dan yang terakhir mengetahui persaingan yang terjadi di pasar. Jadi, proses analisis peluang usaha ini dapat dilakukan dengan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, and threat. Nah, dengan demikian Anda tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Kemudian juga Anda akan mengetahui nih, usaha ini itu tetap bisa dijalankan terus atau bisa diganti dengan usaha yang lainnya. Oke, baik. Berarti dari analisis SWOT tersebut kita dapat bedakan dua jenis analisis, yaitu faktor internal, kekuatan dan kelemahan bisnis, dan faktor eksternal, peluang dan ancaman. Yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, maksudnya keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis yang akan dijalankan. Nah, kekuatan utama ini bisa berpengaruh positif pada saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Untuk mengetahui kekuatan bisnis ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan, yaitu apa keunggulan perusahaan tersebut, kemudian apa kelebihan yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga tidak dimiliki oleh perusahaan pesaing. Dan ada lagi, apa saja keunikan perusahaan tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Nah, weakness ini adalah kelemahan perusahaan yang dapat berpengaruh negatif baik pada masa saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Nah, kita bisa menganalisisnya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang bisa diperbaiki dari perusahaan tersebut? Dan kemudian, apa yang seharusnya dihindari oleh perusahaan tersebut? Dan selanjutnya, faktor apa saja yang membuat perusahaan itu penjualannya menurun gitu. Dan dilanjut yang ketiga yaitu opportunities, yaitu merupakan peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang di masa yang akan mendatang. Nah, sedangkan ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan yaitu kesempatan apa yang sedang dimiliki oleh perusahaan saat ini, kemudian hal apa yang sedang tren dan sejalan dengan perusahaan ini. Nah, yang terakhir adalah threat atau ancaman. Threat merupakan ancaman yang mungkin bisa menjadi kendala bagi perusahaan untuk dapat berkembang. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan threat yaitu apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan saat ini. Kemudian ada lagi kemajuan teknologi apa yang menjadi ancaman bagi perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu suatu pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar harus diperhatikan oleh pemilik bisnis dan tentunya juga bermanfaat sekali untuk pemilik bisnis agar bisa mencegah masalah dan mencari tahu solusi dari masalah yang terjadi di perusahaannya tersebut. SWOT ini setidaknya bisa membantu perusahaan untuk melakukan strategi dalam bisnisnya tersebut.
Dan metode ini pun bisa mengetahui tentang keunggulan maupun masalah yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu akan membahas mengenai langkah dalam membangun ide bisnis. Yang pertama, lakukan riset dan identifikasi target pasar. Maksudnya di sini yaitu mengidentifikasi target pasar, yaitu melalui konsumennya, baik itu pesaingnya, baik itu waktunya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Konsumennya apakah bisa menjanjikan membuat produk kita laku gitu, dan pesaingnya apakah bisa bersaing secara sehat, dan untuk waktunya apakah di sana itu tempatnya bisa melakukan usaha dalam waktu yang lama, misalnya 3 tahun atau enggak 5 tahun sampai 10 tahun malah, apakah itu bisa dilakukan di tempat tersebut gitu. Kemudian yang kedua, tulis rencana bisnis. Melalui rencana bisnis ini kita bisa membuat gitu sebuah perencanaan untuk perusahaan atau sebuah bisnis kedepannya itu bakal seperti apa. Intinya untuk kebaikan usaha atau bisnis yang dilakukan. Yang ketiga yaitu pilih bentuk bisnis. Nah, bentuk bisnis di sini yaitu kebanyakan dari orang-orang itu memilih kepemilikan tunggal atau kemitraan. Jadi memiliki usaha sendiri agar ya bisa dikembangkan dengan sendiri, modal sendiri, dan nanti juga mendapat keuntungannya sendiri. Dan yang keempat adalah urus perizinan. Perizinan ini adalah untuk menunjukkan keseriusan dalam berbisnis. Apalagi yang bisnisnya itu seperti makanan, minuman, pokoknya bahan pokok itu harus melalui izin dari BPOM atau enggak dari sertifikasi halal. Yang kelima, tentukan biaya awal. Nah, untuk memulai usaha tentunya harus punya modal dong. Nah, di sini Anda semua harus bisa menyisihkan berapa modal yang akan dikeluarkan untuk bisnis atau usaha yang Anda tekuni atau geluti ini. Keenam yaitu cari pembiayaan. Di sini yaitu untuk menambah modal kita juga, kemudian bisa investasi itu dari teman-teman ataupun dari perusahaan lain, atau kalau misalnya keuangan kita sehat, kita bisa meminjamnya melalui bank. Kedua adalah pilih lokasi. Jadi di sini bergantung pada industri Anda. Anda mungkin dapat bekerja di rumah, terus menyewa toko, gudang, atau lokasi komersial lainnya. Yang kedelapan adalah rekrut karyawan. Nah, di sini walaupun emang usahanya baru dimulai gitu kan, tapi dengan kita merekrut karyawan itu bisa membuat kita lebih konsentrasi lagi terhadap bisnis yang kita jalankan. Yang ke-9, cari supplier yang terpercaya. Dan yang ke-10, luncurkan situs web. Jadi kayak bisnis kita itu di-share juga di web atau sosial media lainnya. Nah, 11, pasarkan bisnis Anda. Dan yang ke-12 yaitu kelola keuangan Anda. Jadi setelah bisnis berjalan, itu tuh keuangan itu penting, harus dikelola benar-benar, harus dipisahkan antara keuangan pribadi maupun keuangan dalam bisnis ini. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila dari awal sampai akhir banyak terjadi kesalahan dan banyak kata-kata yang kurang dimengerti. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Siska Mustika Dewi dan teman saya Tessa Monia Apenda mohon undur diri dari presentasi ini, dan terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga hari ini bisa menyenangkan semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.